Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala al-musannifu dalilul madhhab ats-tsani. Jadi sekarang akan membaca dalil dari madhab yang kedua. Jadi kita sudah menyebutkan madhab yang pertama dan dalilnya. Madhab pertama adalah madhab jumhurul ulama yang mengatakan bahwasanya sa'i hukumnya rukun, bagian dari rukun-rukun haji dan umroh. Kemudian dalil untuk pendapat yang kedua adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Tsauri yang mengatakan bahwasanya sa'i adalah wajib hukumnya, tapi kalau orang meninggalkannya ibadah haji atau umrohnya tetap sah, hanya harus membayar dam. Apa dalil mazhab yang ini, mazhab yang kedua ini? Wastadalla Abu Hanifah wa Tsauri. Abu Hanifah dan Tsauri berdalil ala annahu wajibun, bahwasanya sa'i hukumnya adalah wajib, tapi walaysa biruknin, tapi bukan rukun, bima yali, dengan dalil-dalil berikut. Yang pertama, innal ayatal karimata rafa'atil isma amman tatawwafa bihima. Jadi ayat karimah, ayat yang dimaksud adalah qauluhu ta'ala fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Junah ini artinya dosa. Maka tidak dosa orang kalau tawaf di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Tidak dosa. Berarti kalau tidak dosa artinya boleh, tidak wajib. Boleh ya, bukan rukun gitu. Boleh. Pada ban seningah, tidak apa-apa kalian pergi. Berarti hukumnya pergi boleh. Iya, tidak wajib. Pada dasarnya seperti itu. Innal ayatal karimata rafa'atil itsma amman tatawwafa bihima. Sungguhnya ayat yang mulia tadi mengangkat akan tidak adanya dosa bagi orang yang tawaf atau melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Wa raf'ul junahi yadullu 'alal ibahah. Tidak apa-apa kalian pergi, berarti boleh pergi. Tidak apa-apa kalian bersa'i, berarti tidak apa-apa. La ala annahu ruknun, bukan menunjukkan bahwasanya sa'i itu rukun. Berarti pada dasarnya sa'i adalah mubah. Tapi apa yang menjadikan ia wajib? Walakin fi'lan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu wajiban. Tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, akhirnya dalil yang tadi seakan-akan ditaksis dengan tindakan dan pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang asalnya mubah menjadi wajib karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan itu. Kal wuqufi bi Muzdalifah, seperti jadi hukumnya seperti wukuf di Muzdalifah, hukumnya wajib. Ramyil jimar, ya, melempar jamrah, wa tawafis sadr, dan juga tawaf sadr. Tawaf sadr ini apa? Tawaful wada, ya. Ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf sadr atau tawaf wada. Kalau tawaf qudum ini baru datang akan melaksanakan tawaf, namanya tawaf qudum. Setelah itu ada tawaf rukun. Jadi rukun haji namanya tawaf ifadah. Kemudian kalau ingin meninggalkan, ya, maka namanya tawaf wada atau tawaf sadr. Jadi tawaf sadr hukumnya wajib tapi bukan rukun. Yujzi'u anhu damun idza tarakah. Jadi cukup membayar dam kalau dia tidak melaksanakannya. Ini dalil dari mazhab yang kedua, mazhab Abu Hanifah Tsauri yang pertama. Mazhab yang kedua, wastadalla bima rawa Sya'bi an Urwa bin Mudris At-Ta'i qol. Jadi dari hadis ini bahwasanya ada seorang lelaki datang, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Muzdalifah. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Muzdalifah. Faqultu ya Rasulullah. Lalu kata Urwah tadi, ya Rasul, ji'tu min Jabal Toy. Saya datang dari Gunung Toy.
ma taraktu jabalan illa waqaftu alaih. Saya tidak meninggalkan satu gunung pun kecuali saya berdiri di situ. Fahalli min hajjin, apakah saya juga memperoleh ibadah haji? Artinya dari wukuf gulaki burkasa oleh ibadah haji. Akhirnya nikah karena orang ini kata oning ya cari serangkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dak kamah ibadah haji. Faqala alaihi salatu wassalam, man shalla ma'ana hadhihi shalah, barang siapa yang salat seperti salat ini, wa waqafa ma'ana hadzal mauqif, dan dia wukuf di tempat wukuf yang ini, wa qala adrak wa qad adraka Arafah qablu, dan sebelumnya dia sudah menyusuli hari Arafah dan dia sempat wukuf lailan au naharan, entah wukufnya di waktu malam atau siang, faqad tamma hajjuhu wa qada nafasahu, jadi sudah selesai dan ibadah hajinya sudah sempurna. Dari hadis ini tidak ada penyebutan harus umroh, harus apa? Harus sa'i. Ya, tidak ada. Wa wajhul istidlal fil hadis min wajhain. Jadi pengambilan dalil dari hadis ini diambil dari dua sisi. Yang pertama, ahaduhuma ikhbaruhu bi tamamil haji wa laysa fihi sa'i wa laysa fihi sa'yu baina Safa wal Marwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tamma hajju, padahal di sana enggak ada penyebutan kewajiban sa'i. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu law kana min furudihi wa arkanihi la bayyanahu lis-sa'il li'ilmihi bijahlihi bil hukm. Andai kata sa'i termasuk bagian dari rukun haji atau fardu haji, maka niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan pada orang yang bertanya tadi, karena orang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui bahwasanya dia tidak tahu. Ya, li ilmihi bijahli. Rasul sudah tahu bahwasanya dia tidak tahu akan ibadah haji. Akhirnya diajari oleh Rasulullah SAW bahwasanya kalau orang sudah melakukan hal demikian sudah dianggap sempurna hajinya. Ini Nabi ini kata kabar kewajiban sa'i. Tsumma qala dalilul madhhab tsalis. Dalil madhab yang ketiga yang mengatakan bahwasanya sa'i baina Safa wal Marwah hukumnya sunnah adalah hadis bukan hadis. Wasadalla man qala bi annahu tadawwu, dan orang yang mengatakan sa'i itu hukumnya sunnah berdalil dengan beberapa dalil, walaysa biruknin, dan katanya bukan rukun, wala wajib, dan juga tidak wajib, artinya boleh orang untuk meninggalkannya. Jadi ada dua dalil yang dipakai di sini. Yang pertama adalah qauluhu ta'ala, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Ini kelanjutan dari ayat sebelah. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah faman hajja al baita wa tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bima wa man tatawwa khairan. Barang siapa yang melakukan tatawwu. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya sa'i hukumnya tatawwu. Tatawwu itu artinya sunnah. Fabayyana annahu tatawwu. Jadi Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya sa'i hukumnya tatawwu, sunnah. Walaysa biwajib, dan bukan merupakan hal yang wajib. Faman tarakahu la syai'a alaih. Barang siapa yang meninggalkan sa'i maka dia tidak mempunyai kewajiban apa? Amalan bi zahiril ayah, mengamalkan zahir ayatnya. Zahir ayatnya wa man tawajjaba bunni wa man tatawwa, bertatawwu. Jadi ini sudah jelas dalil yang pertama yang digunakan oleh mazhab yang ketiga yang mengatakan bahwasanya sa'i hukumnya sunnah, tidak wajib dan bukan rukun. Dan yang kedua, haditsu al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya apa? Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan dia wukuf di Arafah, maka hajinya sudah sempurna walaupun dia tidak sa'i.
Fahadzal hadis yadullu ala anna man adraka Arafata faqad tamma hajju. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang bisa mendapati hari Arafah faqad tamma hajju, bisa wukuf ning Arafah, ki sempat wukuf ning Arafah walaupun sekejap, maka nikah sudah sempurna hajinya. Wa hadza yaqtadi tamam min jami'il wujuh, menunjukkan bahwasanya semua sisi ibadah haji sudah sempurna dengan adanya wukuf bi Arafah. Wal amalu turika bihi fi ba'dil asya. Padahal kalau hanya menyebutkan Arafah saja, otomatis ada amal-amal ibadah-ibadah lain yang tidak disebutkan dalam hadis. Fa baqiyal amalu ma'mulan bihi fi sa'i. Dan sampai sekarang ibadah sa'i masih tetap dilakukan, menunjukkan bahwasanya sa'i hukumnya tidak wajib.